Jadi ada satu artificial intelligence yang paling baru ini, namanya ChatGPT. Ya. Jadi ChatGPT mau tulis apa saja, dia akan keluar. Ngomongnya apa? Ini sangat mengerikan sebenarnya sih. Kalau dilihat mengerikan, ya dibilang mengerikan enggak juga. Tapi apa saja yang kita mau katakan, yang mau kita gunakan, tinggal ketik misalnya saya. Jadi coba login banget. Pakai Google ya. Jadi ini seperti Google tapi lebih pinter ya. Kalau kita mau bikin puisi, dia bisa bikinin puisi buat kita. Jadi kalau orang-orang mau menciptakan lagu, mau menciptakan apa saja nih, bisa jadi kena kesandung hukum karena dia bisa bikin. Wah, gila. Beneran. Jadi benar-benar ini artificial intelligence yang lagi hangat di dunia hari ini. Yang namanya ChatGPT. Ya. We've trained a model called ChatGPT which interacts in conversational way. Jadi bisa ngobrol sama kita. Kita ngobrol sama robot. Kita mau tanya apa saja. Apa saja beneran. Nggak main-main. Kok nggak mau nih? Lama banget. Termasuk ngerjain PR anak-anak ya? Apa saja, Bu. Nah, tuh, misalnya explain quantum capabilities. Misalnya nih kita tulis misalnya, what is misalnya Kawok Manado. Oh, kok jadi cook? Ngaco deh. Cook is not known term in English. Indonesian, however, Manado refers to a city in Indonesia located in northern part of island of Sulawesi. Manado is for bla 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 bla. Including this is Tinutuan. Ada nama Ibu Maika, Tinutuan ya? Ya, Tinutuan. Bubur Tinutuan. Manado. Iya, Cakalang Fufu. Ya. Nah, itu dia kasih tahu semua. Ya, misalnya kita bikin poem. Misalnya Jesus poem. There are many poems about Jesus, and he is in significant culture, religion. He is a poem about Jesus. Jesus, my Lord, my Savior, divine. Dia bikin, udah jadi lagu nih. Dia bikin ini. Baru, kita bisa bikin lagu nih. Kalau kita bikin, terus bilang nama kita, kena kesandung sama perusahaan ini, karena yang bikin gua, katanya. Ini loh. Ya jadi, kalau ini saya harus mati ini. Kalau nggak dia baca saya terus ini. Ya. Jadi kalau bilang teknologi ya, saya rasa terus berkembang. Apalagi 50 tahun terakhir ini teknologi manusia bukan hanya komputer saja, tapi teknologi apa saja itu majunya luar biasa. Ya. Karena fasilitas-fasilitas yang sudah ada itu memungkinkan manusia itu menciptakan sesuatu ya. Dan tujuan mereka menciptakan, pertama tujuan utamanya adalah yaitu kemarin Pak Freddy bilang mesin uap, terakhir bikin tank. Tujuannya untuk menguasai manusia. Tujuannya jahat. Jadi jahat ya. Untuk menguasai ya. Tujuannya untuk menguasai. Jadi apapun itu mereka membuat berlomba-lomba, tujuannya untuk menguasai satu market. Dia mau menguasai market, saya mau jualan yang dimana orang lain nggak bisa jual lagi, saya doang yang punya. Itu berlomba-lomba dunia, itu pasti. Jadi misalnya
Kalau di pasar, Bu, di Manado, pasar kan orang jualan barang yang sama kan banyak, Bu, ya. Di pasar. Tapi kalau udah satu orang jualan yang orang nggak punya, orang kan cari tahu, lu dari mana bisa ambil itu, di mana sumbernya, dia mau tahu. Ya, jadi itulah perlombaan supaya saya menjadi yang nomor satu, saya yang paling kuat. Di mana ujung-ujungnya nanti ada satu orang yang akan menguasai dunia. Itu sudah pasti. Wahyu 13, ya, 12, 13, dan Daniel 7, 8, 9, sampai 12. Kira-kira gitu, Ibu Mika. Oke, Pak. Ada lagi nggak, Bu, pertanyaan, Bu? Menurut Ibu Mika, saya nggak ngerti mana tujuan Ibu Mika ini kemana. Tapi menurut Ibu Mika, nanti kita dipasangin chips nggak, Bu? Di kepala kita sama di tangan kita. Itu kan sekarang udah mulai ada ya dipasangin gitu. Sehingga kalau misalnya kita nge-absen, misalnya kerja di perusahaan, nge-absen ya kita nggak perlu lagi touchscreen ya pakai apa sidik jari atau wajah. Tapi tinggal kita masuk aja, misalnya kita udah ada di instansi kita, di lingkungan instansi kita, otomatis langsung teklik hadir karena kita ada chipnya gitu. Oke. Itu saya setuju, Bu. Sudah banyak di Amerika gitu ya. Di Indonesia mungkin udah ada juga ditanam chip supaya kita masuk udah nggak perlu pakai Ya, absen-absenan. Otomatis dia pakai scanner kan, lewat ya, chipnya, scan masuk. ya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan chip itu bisa mengontrol iman saya? Ya enggak lah. Nah, itu dia. Apakah itu bisa mengontrol iman saya? Kan kan chip itu hanya untuk itu pun fungsinya hanya terkait dengan kehadiran ya. Ya, anggap, Bu, nanti dia akan datang nih, chipnya bisa apa nih? Buat makan juga, belanja juga, lalu apa lagi? Periksa ke dokter, tinggal periksa, oh kamu punya data, keluar nih penyakitnya, segala macam, gini gono. Pokoknya Mungkin macam-macam lah. nanti ke depan tinggal tinggal punya satu chip tapi multifungsi gitu. Multifungsi. Tapi dari multifungsi ini, apakah dia bisa itu kan mengontrol hidup kita, betul nggak, Bu? Kalau udah multifungsi, berarti mengontrol hidup kita. Aktivitasnya kita Iya, terkontrol. Tapi bisa nggak mengontrol iman kita? yang nggak bisa dong. Nggak bisa. Jadi istilahnya, kalau misalnya nih, kalau di akhir zaman, kan di Alkitab, di Wahyu 20, di Wahyu 13, siapa yang tidak memakai tandanya, nggak bisa beli ini, nggak bisa ini. Nah, itu gimana tuh, Bu? Tapi kan yang ditulis di Wahyu itu nggak bisa langsung kita artikan dengan chips yang kayak yang kita omong barusan. Nah, saya senang nih, Ibu punya Harus harus ditelaah lagi. Karena kan kitab Wahyu ini nggak bisa kita sembarangan mengartikannya ya. Ya, jadi menurut Ibu, yang ditanam ini apa, Bu, kira-kira? Yang ditaruh di kepala kita ini. Ya, kita baca sama-sama. Supaya ini sama-sama nih, Ibu punya pemikiran yang mana saya juga mau tahu. Kan dikatakan, eh, mana itu? Oke, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang besar kecil, kaya miskin, merdeka hamba diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Tanda ini adalah 666, bilangannya 666. Jadi kira-kira tanda ini menurut Ibu apa, Bu? Saya jadi ingat itu ya, Ulangan pasal 6 ya. Itu kan firman Tuhan diingatkan kepada orang Israel ya.
untuk menjadikan firman Tuhan itu jadi tanda. Ditanda di dahi, di tangan, di mana-mana aja. Bisa aja itu yang maaf ya Pak, ini kita ngomong aja ya. Bisa saja itu adalah firman Tuhan maksudnya. Bu, apa yang Ibu katakan? Ibu satu perahu sama saya. Satu perahu, Bu. Ya. Dan saya berharap kita semua bisa satu perahu berpikir ini. Jadi inilah yang mengontrol kita. Cuma ada dua firman. Satu firman setan, satu lagi firman Tuhan. Setuju, Bu, ya? Ya, benar. Jadi kalau tanda ulangan itu adalah firman Tuhan yang ada di kepala kita. Kalau ada di kepala kita, di tangan kita, artinya kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Setuju, Bu, ya? Iya. Tapi kalau di akhir zaman, kita punya tanda firman setan. Apa yang kita lakukan, apa yang setan mau. Setuju, Bu, ya? Dan saya harap semua kita punya berpikir yang sama dengan Ibu Mika. Karena apa? Saya rasa itu yang paling benar. Udah nggak perlu ditafsir-tafsir. Kan dulu kita, kan saya sering bilang, Bu, wah tafsirnya susah ini nggak boleh sembarangan tafsir, begini-begini. Saya rasa nggak perlu tafsir yang aneh-aneh. Kalau kita baca dengan benar, itu pasti terjawab. Gampang. Misal contoh. Ini perlu ditafsir. Ya. Kalau ini perlu ditafsir. Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya apa? Binatang ini apa? Gitu loh. Tafsir, ini harus ditafsir. Tapi jangan sembarangan Pak tafsir. Nggak perlu sembarangan, dikasih tahu di mana. Apa arti binatang dikasih tahu. Ya, Daniel 7. Kalau nggak Daniel 7, Daniel 2. Lihat nih. Tuh. Binatang besar naik ke dalam laut. Betul nggak? Sama nggak? Binatang naik dari dalam laut. Binatang keluar dari dalam laut. Sama-sama nih ngomong binatang. Gitu loh. Yang pertama rupanya seperti singa, punya sayap burung Raja Wali. Terus yang kedua binatang lain namanya seperti beruang, ya, bla bla bla. Yang ketiga apa? Yang ketiga binatangnya seperti macan tutul. Ya. Yang keempat apa? Ada pas saya binatang yang empat yang menakutkan dan mendahsyatkan, ia sangat kuat, bergigi besar, besi, bla 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 bla. Yang berbeda dengan binatang yang lagi pula ia bertanduk 10. Gak tahu binatang apa ini. Nggak disebut. Coba kita lihat Wahyu 13. Binatangnya apa? Seperti macan tutul, sama? Sama. Beruang? Sama. Singa? Sama. Dan naga memberi kekuatan, maka tampak pada bla 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 bla. Menyembah naga itu. Jadi binatang empat itu adalah naga. Ya, karena dia nggak disebutkan. Binatang yang keempat menakutkan, menyesatkan, bergigi besar. Ya, ini sama persis dengan 13. Ya. Jadi tuh ada macan tutul, ada beruang, ya. Kan ada beruang. Mana tuh? Ya. Singa, lalu beruang, lalu macan tutul tuh. Ini gampang. Kok lari ke Daniel 7? Ya karena di Daniel 7 yang menjelaskan binatang itu apa. Kasih lihat. Makanya. Lihat ya. Maka aku Daniel terharu dan karena hal itu dengan penglihatan-penglihatan yang kulihat dan menggelisahkan aku. Kalau saya dikasih mimpi begini saya juga bingung apa ya Tuhan mau ngomong apa gitu. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Ini dijelasin. Yang jelasin Tuhan juga. Nggak perlu kita tafsir ini, tafsir ono, tafsir. Makin banyak tafsir makin bingung. Tuhan yang jelasin. Kan sudah bilang, Tuhan kasih kita firman Tuhan itu bukan bikin kita bingung. Tapi untuk kita baca, kita renungkan, kita cari. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku
maknanya. Tuh. Jadi Wahyu 13 kalau baca, apa sih Pak? Binatang apa sih binatang? Maknanya apa? Jelas. Binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Gitu loh. Kalau bilang 4 raja, berarti ada raja di sini. Aku melihat seekor binatang atau melihat seorang raja keluar dari dalam bumi. Kenapa disebut bumi? Karena di atas di sini disebutkan ya binatang besar naik dari dalam laut. Lautnya sama dengan kita, laut di sini. Tapi dikasih arti sama Daniel sama malaikat itu bumi. Loh, laut itu bumi. Kira-kira. Sesudah itu orang-orang kudus milik Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan jadi bilang raja berarti bilang negara. Ya, ada raja pasti ada negara. Jadi aku melihat sebuah negara atau seorang raja yang memiliki sebuah negara keluar dari yang bumi. Kok bisa bertanduk 10? Apa artinya tanduk 10? Nah, lalu aku mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda, bla 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 bla, tentang ke-10 tanduk yang ada padanya, dengan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, mempunyai mulut, sombong, bla bla bla. Aku melihat tanduk itu berperang sampai bla 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 bla. Maka binatang keempat itu adalah kerajaan yang keempat yang ada di bumi yang akan berbeda dengan segala kerajaan. Akan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremuk. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja. Tuh dikasih tahu artinya. 10 tanduk, 10 raja. Berarti aku melihat sebuah negara keluar dari bumi, bertanduk 10 negara ada di dalam situ, dan berkepala 7. Apa sih kepala 7? Gitu. Bla 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 bla. Itu kayak semacam perhimpunan negara-negara ya mungkin Ya, maksudnya. tentu kalau bilang bertanduk 10 ini berarti punya ya. Tanduk-tanduknya itu apa negara itu punya 10 mahkota. Ini semua ada penjelasannya di sini. 7 ya. Dan ini juga masuk ke dalam Daniel 2 ya, Daniel 2 kalau nggak salah ya. Karena saya sudah selidiki. Karena gampang. Tuh, mimpi Nebukadnezar. Mimpinya apa? Kita lihat. Ya. Mimpinya tentang emas, perak, tembaga, besi dan tanah, juga batu yang keluar dari bawah gitu. Nih. Mimpi pengertian soal Tuhanku bla 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 bla. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu karena hikmat ini ya Tuhan melihat satu penglihatan ini sebuah pangkat patung yang amat besar, patung tinggi, bla 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 bla. Patung itu terbuat dari emas, ada perak, ada tembaga, ada besi dan tanah liat. Ya. Lalu apa? Ada batu kalau nggak salah. Sementara Tuhanku melihatnya terlepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Tanpa perbuatan tangan manusia. Ini tanpa perbuatan tangan manusia pun ada artinya. Kadang tahu nggak artinya apa? Tanpa perbuatan manusia. Ibu Mika tahu nggak kira-kira? Tanpa perbuatan tangan manusia. Loh, itu batu penjuru kali. Ya, memang batu penjuru, betul. Tapi sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ya, saya nih udah bikin nih Bu catatannya Bu, beneran. Ya, saya kasih lihat ada di mana. Batu, ya batu. Batu itu melambangkan apa? Kita lihat. Semakin kita baca, kita semakin tahu artinya apa. Ya, semua ada di Alkitab.
Ya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ya. Jadi Daniel 2 mengatakan sebuah batu lepas, ya, tanpa perbuatan tangan manusia. Ini ada satu, sebentar saya cari di mana ya. Ya. Kami sudah mendengar orang ini berkata, orang ini maksudnya Yesus, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Tanpa perbuatan tangan manusia. Ini Kristus, bicara tentang Kristus. Ya. Iya. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah hingga remuk. Artinya di akhir zaman ini kita nih, ini ya, nanti ini saya kasih lihat gambarnya. Daniel 2. Daniel ini. Ya. Ini. Ya, Daniel 2. Ini di Google banyak, tapi saya mau kasih lihat. Ini mimpi dari Raja Nebukadnezar, ya. Kepalanya dari emas, badannya dari perak, perutnya ini dari bronze, tembaga, kakinya dari besi, ya. Lalu feet of iron. Ini kaki bawahnya nih, telapak kaki ya, telapak kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Lalu ada batu karang yang menghancurkan kaki ini sehingga hancur semua, dia bilang. Nah, ini mimpinya si Nebukadnezar sudah digenapi sudah digenapi ya dalam sejarah bahwa kepala ini itu adalah kerajaan Babilonia. Yang kedua, perak adalah negara Persia dan Medes ya, yang menjajah Israel, menguasai dunia. Yang ketiga, negara Yunani, Greece. Greece. Yang keempat adalah Romawi, Kingdom of Ancient Rome. Ya. Yang sedang kita tungguin 2 negara lagi. Satu negara yang terbuat dari besi dan tanah liat. Satu lagi sebuah negara yang terbuat dari batu karang, terpisah. Yaitu bukan buatan manusia. Dikatakan the Kingdom of God. Kerajaan surga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kerajaan di dunia ini yang menjadi mimpinya siapa? Mimpinya Nebukadnezar. Kita sedang menunggu 2 negara ini. Dan kita sedang masuk ke dalam negara yang kelima. Ya, negara yang kelima. Yaitu negara besi dan tanah liat. Negara besi, kita sudah tahu negara besi, yaitu Romawi. Jadi negara ini keturunan dari Romawi. Ya, masuk ke Wahyu 13 tersebut, ada 7 kepala, ada 10 itu negara-negara yang masuk dalam negara Romawi. Nah, dari negara Romawi itu, dari 10 itu, 3 patah tinggal 7. 3 patah tinggal 7. Ya, kita pernah belajar tuh dulu. Ya. Nah, kalau mau dilihat tanah liat apa? Artinya tanah liat. Ya. Kita lihat tanah liat ya. Shalom Ibu Agatha, Cece. Kita lagi belajar mengenai akhir zaman kebetulan. Ya, apa itu tanah liat? Ya.
Apa itu tanah liat? Kita lihat tanah liat itu apa artinya. Semua Alkitab yang ngasih tahu, bukan kita yang ngasih tahu, biar Alkitab yang ngasih tahu. Ya. Yeremia 8:18. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Apa itu tanah liat? Bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel disebut tanah liat. Itu catatan. Satu. Kedua, ketika itulah Tuhan membentuk manusia, ini Kejadian 2. Manusia itu dari debu tanah. Ini tanah liat sama. Debu tanah, kita dari tanah. Jadi manusia itu adalah tanah. Tanah liat itu adalah orang Israel, bangsa. Jadi ada dua macam. Satu adalah bangsa, sebuah bangsa kumpulan manusia. Tanahnya sendiri adalah manusia. Ya. Jadi catatannya ada tadi Yeremia 18, Kejadian 2, satu lagi Yesaya. Ya. 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat. Kami, manusia. Engkau membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Tanah liat itu manusia. Kami tanah liat manusia. Ya. Jadi ini kumpulan manusia. Ya. Tanah liat itu kumpulan manusia. Kumpulan manusia yang bagaimana? Itu pertanyaannya. 3 ayat ini sudah membuktikan sesuatu. Pertama, kalau kita baca Yesaya sekarang. Kamilah tanah liat. Engkau yang membentuk kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Manusia secara general semua tanah liat. Tapi sebuah kumpulan orang-orang yang disebut tanah liat adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia tadi dikatakan bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Kumpulan bangsa yang percaya kepada Tuhan. Ayat Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini sebuah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Kumpulan manusia yang percaya kepada Tuhan. Ya. Di luar manusia-manusia lain, tanah lain yang tidak percaya Tuhan. Ini kumpulannya yang percaya Tuhan. Sesuai dengan Kejadian 2, pada saat manusia diciptakan, Adam dan Hawa pada mulanya dia percaya sama Tuhan. Jadi benar-benar kumpulan manusia yang percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, satu ayat lagi yang mendukung itu semua adalah ini boleh jadi catatan, Kolose 1:8. Ya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami, ayat 8. 18, sorry. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kita ini jemaatnya Kristus. Kumpulan orang-orang percaya. Ya. Yesus kepalanya, ini kumpulan orang-orang percaya, jemaatnya. Tubuh rohani. Ya. And he is the head of the body, the church. Ya, jadi gereja.
Jemaat itu the church. Jemaat itu bahasa Inggrisnya the church atau gereja. Ya. Jadi ini kita dari apa ayat-ayat 4 ayat ini kita sudah bisa membuktikan, bisa apa namanya? Bisa menyimpulkan bahwa besi kita sudah tahu itu bangsa Romawi. Tanah liat itu adalah gereja atau kumpulan orang-orang percaya. Jadi sebuah negara berdasarkan kumpulan orang-orang percaya alias orang-orang yang percaya Tuhan loh. Tapi dia adalah keturunan Romawi. Bangsa Romawi. Itu sudah pasti. Romawi sudah nggak ada. Tanda-tandanya bangsa Romawi itu apa? Nah, itu kita mesti tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda bangsa Romawi itu apa? Ya, saya harus tahu tandanya apa. Ya. Banyak sekali nih catatan saya. Oke, tanda-tanda orang Romawi ya. Kalau nomor 1 mereka bahasanya Latin, itu udah pasti bahasanya Latin. Ya. Lalu sejarah membuktikan bahwa bangsa Romawi itu terpecah menjadi 10 negara. Ya. 10 negaranya apa ya kira-kira? Mudah-mudahan masih bisa ingat. Ya. Vandals defense Roman. Roman Empire. Ini Roman Empire. Bla 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 bla. Who are the Vandals? 406 ya. 406. Jangan ini deh. Bla bla bla. Oke. 10 kingdom from Rome. Nah ini. Ya. Ada 10 negara yang terpecah setelah Romawi jatuh. Romawi jatuh tuh di zamannya Jerman kalau nggak salah. The Western Roman Empire was divided into 10 parts. Ya. Jadi Roman Empire itu terpecah menjadi 10 bagian tahun 351-471 AD. Ya. Where it is located on the biblical time poster with world history. Ya, bla 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 bla. Apa itu 10-nya apa? This division was made possible by several nations that were largely instrumental in the collapse and breaking up of the Roman Empire. The groups that held Roman territories and formed their own kingdoms included the Franks, Huns, Visigoth, Ostrogoth, Heruli, Lombards, Anglo-Saxons, Suevi, Vandals, and Burgundians. Ada 3 negara yang hilang di sini, yaitu Ostrogoth hilang, Visigoth hilang, satu lagi Heruli. 3 ini yang hilang kalau nggak salah. Ya.
tinggal 7 negara menurut Wahyu 13. Ya, lihat. 10 kepala 7. Jadi 10 tinggal 7. Kenapa kita tahu dari situ? Wahyu 12. Bukan 12, Daniel. Daniel 7 coba lihat. Nah, tanduk mempunyai mata, mempunyai mulut yang sombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. Ya. Tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, tentang tanduk yang lain, yaitu tanduk yang mempunyai mata bla bla, mematahkan 3 tanduk. Ini 3 tanduk ini 3 negara yang patah. Ini nih, Roma 10, Rom yang dibagi 10. Satu negara ini mematahkan 3 ini, 1, 2, 3. Ini 3 nih, Visigoth, Ostrogoth, dan Heruli yang hilang. Vandals. Heruli, Vandal, Heruli, sama Ostrogoth. Ini hilang. Ya. Heruli hilang di 493, kita lihat. Ya. Heruli, Paro tribe, bla bla. East German, descent from the Heruli during 3rd century, where they are located, bla 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 bla. The best significant of the part incursion and raids for the initiate coast in Greece and Bank during many. Feature based on history, Heruli was a tribe that follow. Ini bilangnya was, berarti udah nggak ada ya. Terus gaining power, fall of the Hurrian kingdom. Jadi negara ini hilang, fall. Ya. The Lombards conquered the kingdom established by Heruli. Jadi negara ini hilang dikalahkan oleh Lombards. Ya. Ini sejarah. Heruli. Kedua adalah Ostrogoth. Ya, Ostrogoth. Mana? After the rule of Theodoric, his daughter assumed throne, blah blah blah. However, Theodoric ordered the assassination of the Byzantine Empire. However, the Goth double Justinian, they would agree, blah blah blah. He decided entire of the land owned by also including those with the intention giving this. Itu kita lihat ini. When the Ostrogoth disappeared. By the 6th century, Ostrogoth group disappeared. Jadi ini orang Ostrogoth ini 6th century 600 ya, betul. 538, tepatnya 538 dia disappear. Yang terakhir adalah Heruli sama Vandals. Ya, Vandals. Vandals, Anglo-Saxon, Britain, Vandals, Spain 407-429. Vandal itu 534 juga sebenarnya. Tapi kira-kira ini hilang, mereka hilang. Jadi tinggal 7 negara yang apa? Yang downfall the empire ya. 409 Roman Empire began to apart because of lack control of emperor. Bla 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 bla. Britain Persian truth it has extent from 408 409. Yang pasti Vandals hilang di tahun 534, kita cek. Vandal 533 ya. Nah, terlalu banyak tulisannya, pusing. When did Vandal go extinct? 534. Betul. Jadi 534 dia disappear, hilang. Jadi tinggal 7 negara yang ada ya, yaitu Franks, which is orang Prancis, Huns, orang apa ya Huns? Hungaria ya. Lalu Visigoth, orang apa Visigoth? Ini orang Jerman juga nih Visigoth. Jerman.
Dacia, Romania. Oh, Romania. Orang Romania. Visigoth orang Romania. Lalu Heruli Lombard. Apa tuh Lombard? Orang apa Lombard? Ini semuanya Jerman, karena Jerman yang ngalahin. Itali. Jadi ada Prancis, Hungaria, tadi apa? Romania, Itali, Romania, ya Romania, terus Itali, Anglo-Saxon, Anglo-Saxon Inggris ya, British. Inggris. Inggris sama Suevi. Suevi ini apa Suevi ya? Swiss kali ya. Terus Burgundians itu orang apa? Orang apa ya? Burgundian. French. Oh, Burgundian French malahan. Oh gitu Frank apa Frank? Franks. Oh, Prancis juga. Wah, bagian dari Prancis jangan-jangan. Ya, anyway. Belanda belum, Pak. Oh, mungkin Belanda. Burgundian Belanda jangan-jangan. Mesti tanya Ibu, ini Cece Agatha nih. Cece Agatha Belanda masuk dalam apa nih? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang di garis-garis ini nih, yang jadi tinggal 7-nya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Suevi. Suevi itu orang apa Suevi? Nah, kok orang apa nih? Oh, Czech Republican. Ya, kira-kira Eropa Timur lah. Ini sesuai dengan sejarah ya. Jadi nanti yang namanya satu tanduk ini yang mengalahkan 3 negara ini, dia akan menjadi pemimpin dunia alias si antikris. Tandanya cuma ada beberapa tanda. Dia harus dari keturunan Roman Empire. Harus. Karena tulis Roma dan dia percaya Tuhan bahkan. Dikatakan dipercaya Tuhan. Jadi negara dia memimpin sebuah negara ya, dari jadi kalau bilang dari Timur Tengah segala macam kaitannya menurut saya ini opini bukannya Tuhan, tapi menurut saya kalau kita lihat data-data ini dia pasti dari Eropa. Ya, pokoknya dari 7 negara inilah. 7 negara yang sudah disebutkan tadi secara sejarah. Tinggal 7 negara yang ya tinggal pilih yang mana orang dari mana nih negara ini yang bisa dipilih untuk masuk dalam kategori pemimpin dunia. Itu tanda-tandanya ya. Terus apa lagi ya? Ada kalimat 1260 ya. Ingat nggak 1260? Nah, itu kemarin ini sih bisa sampai ini udah setengah 10. Ini saya nggak punya waktu banyak-banyak karena saya harus kerja. Anyway, nanti mungkin satu hari kita bisa siapkan waktu untuk bongkar ini semua, ya. Karena ini seru sekali. 1260 itu sebenarnya apa namanya Roman Katolik. Pindah sana. Roman Katolik punya apa namanya? Roman Katolik punya apa? Rule apa sih? Menguasai penguasaannya dia itu benar-benar hitungannya 1260 tahun. Ya, dari mana? Kita lihat. Ini cuma asal-asalan secepat-cepatnya aja ya. Ya, kita lihat. When did Roman
Catholic. When did Roman Catholic lose to supremacy? Yeah. So, the Catholic Church, after the fall of the Western Roman Empire in 476. Jadi Roman Empire itu benar-benar jatuh menjadi 10 tuh tahun 476. Catholic Church became the powerful social and political institution. Ya. Ini sejak kejatuhan, kalau mau dihitung-hitung lagi, sejak kejatuhannya bangsa Ostrogoth. Tadi kelihatan orang Ostrogoth ya. Kayaknya sejak itu ya masa kegelapannya di Eropa ya. Iya, Middle Age. yes, bisa juga Bu. Tapi ini ya. Terus kita lihat lagi. Ini 11th century, lihat nggak tuh? Ya. Jadi claim supremacy authority, kita lihat the power of the church. Ya, itu. Gede amat tulisannya. Sampai bingung gimana bacanya nih. When you go to church raised to power, the power, substitution, population, bla bla bla, nggak ada. Kita begin. It was the first distinguished 1075. Enggak, ini salah. When the emperor had control appointment, the high church. 5th century. Ya, ini dia yang benar. Wikipedia. Ya. Jadi, church gradually became a definition institution of Roman Empire, issued bla 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 bla. After the fall of Roman Empire, nih kan, after the fall, in the 5th century, there emerged no single powerful secular government in the West. There was, however, a central essential power in Rome, the Catholic Church. Jadi tahun 500 ini Catholic Church jadi powerful sekali. 476 jatuh, Romawi Catholic Church berkembang menjadi sebuah institusi yang super powerful. Itu sebenarnya di tahun 538. Ya, ada catatan saya sebenarnya. Why the year 538? Various dates have been given the divider outside the movement of the Islamic papacy. Perhaps the year most frequently mentioned in this connection is AD 606. Bla 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 bla. Ini apa lagi nih? Nggak penting. What happened in the papacy in 538? Justinian upheld the supremacy of the papacy. Jadi papacy apa ya bahasa Indonesia? Papacy apa sih ya? Saya kurang gitu ngerti ya. Jadi Raja Justinian, namanya Raja Justinian, to restore the full extent of the Roman Empire led to struggle control of Italy between bla 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 bla. Jadi tuh, and the kingdom of Ostrogoth. Jadi Ostrogoth jatuh, Emperor Justinian upheld, nih kalau kita lihat nih ya, bahasa Indonesianya apa ya? Kita Google. Justinian menjunjung tinggi supremasi, kepausan ya. Jadi kekatolikan ya. Jadi ini tahun 538, persis 538, Raja Justinian benar-benar apa tadi bilang bahasanya? Menjunjung tinggi supremasi. Ini udah bilangnya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Lalu apa yang terjadi? 538, apa yang terjadi? What happened to church in 1798? On February 2nd, 22nd,
1798. Pope Pius ke-6 who had been deposed ya, kita ngerti bahasa Indonesianya apa. Pada tanggal 20 Februari 78, Paus Pius ke-6 Braski yang telah digulingkan sebagai penguasa negara kepausan. Jadi ini negara kepausan yang benar-benar supremasi ini tahun 1798 yang telah diorganisasi menjadi Republik Romawi oleh Prancis terpaksa meninggalkan kota Roma. Dipaksa, sebenarnya was forced, bukan terpaksa, dipaksa to leave the city of Rome. Ya, apa yang terjadi? Siapa yang maksa? Napoleon Bonaparte. Tuh. Napoleon and the Pope. Seven-day Adventist. Seven-day Adventist nggak ada urusan. What was the French troop commanded by Napoleon Bonaparte defeated the Papal Army. Ini perang. Jadi Katolik Romawi ngirim tentara perang sama Napoleon. Occupied the Papal State in 1798. Piusnya ditawan sebagai prisoner penjara and transport to France. Ditaruh ke Prancis. Kita hitung. Satu 798 dikurang 538. Tuh. Exactly. 1260. 538 gain supremasi. 1758 dijatuhin sama Napoleon. Selama 1260 tahun. Habis-habisan orang. Manusia tuh habis-habisan. Ya. Orang-orang Kristen juga banyak ingat kan cerita-ceritanya dilempar ke apa itu kandang macan segala macam lah, aneh-aneh lah. Itu yang terjadi. Ini sejarah ini. Saya kasih tahu sejarahnya aja sih. Tapi saya nggak menunjuk bahwa ini adalah kekatolikan Romawi, bukan. Tapi ini sejarah. Jadi kalau mau bilang, wah kok bisa pas begini? Ya bukan dipas-pasin. Bisa juga dipas-pasin. Bisa aja saya pas-pasin, bisa aja. Kenapa enggak? Tapi menurut catatan yang ada, saya menghitung, satu-satunya yang menghitung bisa pas 1260, ini. Gitu loh. Ya. Itu sesuai dengan Daniel 7. Ya. Wahyu 13. Wahyu 13 dikatakan, Wahyu 13 dikatakan, maka tampaklah kepadaku suatu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Maksudnya apa? Kita lihat. Apa maksudnya? Lateran Treaty, also called Lateran Pact of 1929 Treaty, effective June 7, 1929 to June 3, 1985, between Italy and the Vatican. It was signed by Benito Mussolini for the Italian government and by the Cardinal Secretary of State Pietro Gaspari for the papacy, and confirmed by the Italian Constitution of 1948. Upon ratification of the Lateran Treaty, the papacy recognized the state of Italy with Rome as its capital. Italy in return recognized papal sovereignty over the Vatican City. Jadi Italia yang mengembalikan kepausan di dunia tahun 1929. Ini ada treaty-nya. Treaty itu apa ya? Perjanjian Lateran namanya. Yang diperkasai oleh Benito Mussolini. Dan Roma mengakui bangsa Italia, dan satu-satunya negara yang pertama kali mengakui kepausan Vatikan adalah Italia. Ini adalah treaty-nya. Dan sejak tahun 1929 sampai hari ini Vatikan bisa berdiri
sebagai sebuah negara. Ya. Jadi saya tidak menuduh Vatikan, belum tentu Vatikan. Tapi secara sejarah ada tanduk yang dipatahkan, tanduknya kena masalah, itu ditangkap beneran. Jadi berapa? Tahun 1798 sampai 1929 mereka hilang. Benar-benar gradually hilang. Dalam sejarah hilang. Kekuasaannya hilang. Tapi dikembalikan kekuasaannya dengan letteran treaty. Ya kira-kira begitulah pemikirannya. Dan saya nggak berani ngejudge. Karena itu sifatnya institusi. Tapi kalau personal, ya boleh kita judge. Karena manusia. Jadi kita menunggu dua kerajaan. Kerajaan terbuat dari besi. Atau kerajaan yang merupakan keturunan orang Romawi. Juga dia adalah tanah liat. Adalah orang-orang percaya. Kumpulan orang-orang percaya. Dia ini hybrid. Kita sedang masuk ke dalam suatu dunia di mana nanti kerajaannya dipimpin oleh kerajaan Romawi yang merupakan kumpulan orang-orang percaya Tuhan. Dan negara ini akan dihancurkan oleh batu karang, yaitu Kristus. Itu the kingdom of God. Itu kita tunggu. Ya. Itu kira-kira penjelasan secara secara singkat ya, singkat sekali. Sehingga ya masih banyak pertanyaan, ya boleh besok-besok aja. Sekarang nggak ada waktu. Kira-kira bisa dipahami nggak apa yang tadi kita pelajari? Menarik, Pak Hendrik. Hah? Menarik. Menarik ya. Jadi saya kasih datanya semua. Bukan pikiran saya, tapi data-data yang ada saya kasih semua. Ya. Lengkap data-datanya. Ya. Supaya Sehingga kita juga sembarangan ya mengartikan, memaknai ya apa isi kitab Wahyu. ya sebenarnya gampang, Bu. Wahyu itu semua, makanya saya bilang, sebanyaknya saya berdiskusi orang-orang yang belajar eskatologi alias belajar akhir zaman, kesamaan cuma satu, mereka nggak pernah belajar awal zaman. Beneran, Bu. Dari mana saya tahu? Benar. Nggak ada yang tahu loh, Bu. Ya, saya tanya banyak orang, saya tanya banyak benar, saya tanya benar-benar saya tanya. Mau tahu nggak kejadian pertama nih, ya, kejadian mula-mula nih ya, kan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama ada terang, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, ya, lalu hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan. Ya, dipisahkan daratan sama lautan dan hari itu juga tumbuh-tumbuhan. Itu hari ketiga. Jadi ada perpisahan antara daratan dan lautan, juga ada tumbuh-tumbuhan. Hari keempat matahari, bintang segala macam. Hari kelima binatang-binatang yang dan ikan-ikan, ya. Burung-burung, ya. Tidak burung-burung, binatang laut segala macam. Hari keenam baru manusia. Ini akan diulang, Bu, dibalik. Dibalik. Di akhir zaman dibalik. Ya. Ya. Nabi Yeremia dikasih penglihatan bagaimana akhir zaman. Jantungnya berdebar-debar. Aduh, dadaku, aku melihat sakit. Aduh, dinding jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Kalau kita sudah mendengar bunyi sangkakala, persiapkan dirimu. Tuhan lagi datang. Kalau lagi enak-enak ngobrol, trompet dari ujung langit, dari ujung barat ke timur. Toet, kayak, wah. Kita akan sama. Duk. Siapa bunyi apa nih? Aduh. Ternyata Tuhan turun. Tandanya nih, betul kan? Tandanya ada kan? 1 Tesalonika 4. Kalau nggak percaya silakan baca sendiri nanti ya. Saya mau kasih lihat bagaimana bumi diputar balik. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan. Bayangin, pada saat trompet itu bunyi, hancur satu persatu. Hancurkan Tuhan.
Ini dia lihat. Kemahku dirusak dengan tiba-tiba. Tendaku tidak mata. Kemahku ini disebut manusianya. Badan kita ini kemah. Ya, tabernakel. Kemahku dirusak dengan tiba-tiba. Mati semua nih orang. Nggak main-main ya. Berapa lama lagi aku melihat Panji itu, mendengar bunyi sangkakala itu. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka anak-anak tolol. Tidak punya pengertian. Mereka pintar berbuat jahat. Tapi berbuat baik mereka tidak tahu. Bayangin, akhir zaman orang pintar bikin berbuat jahat, tapi berbuat baik mereka nggak tahu. Gimana cara bikin berbuat baik? Nggak tahu. Nggak heran. Wahyu 13 dikatakan, tanda di kepala, tanda di tangan, membuat orang, kalau ada orang berbuat baik, bunuh aja udah nggak pusing. Nah, lihat nih kita lihat. Dari mana kita tahu? Aku melihat bumi ternyata campur baur dan kosong. Ya, kita lihat. Kejadian 1. Bumi belum berbentuk dan kosong. Sama artinya sebenarnya. Bumi campur baur dan kosong. Setuju ya? Bumi belum Ya. berbentuk. Bahasa Inggrisnya persis. Kalau pakai bahasa Inggris persis banget. Bahasanya persis, nggak bisa berubah kan ya. Ya. And the earth was without form and void. Kita lihat Yeremia pakai bahasa Inggris. Ayat 20. I beheld the earth, and lo, it was form and void. Form and void. Form and void. Ya, ini sama, persis. Ya, jadi benar-benar di bumi kembali lagi kepada pencipta mula-mula. Kosong, nggak ada apa-apa lagi sampai habis. Itu bisa saya buktikan nanti di Wahyu. Ya. Kita lihat lagi. Aku melihat ke langit, tidak ada terangnya. Terangnya hilang. Ya kan? Ya. Jadilah terang. Yeremia bilang, langitnya nggak ada terangnya udah. Aku lihat gunung, goncang, bukit goyah. Tuh. Yang kedua, ada tanah, ya kan? Air segala macam. Manusia nggak ada lagi. Burung udah lari semua. Tanah subur jadi padang gurun. Segala kota runtuh. Seluruh negeri akan menjadi sunyi sepi. Aku tidak akan membuat hampir senyap. Karena bumi akan berkabung. Langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya. Aku telah merancangannya. Aku tidak akan menyesalinya. Lalu bagaimana dengan ikan-ikan? Ikan-ikan dan apa namanya? Ikan-ikan, lalu air. Kemana? Ada di Wahyu. Ntar orang bilang begini lagi. Ntar orang bilang, oh Bapak cocok-cocokin. Ya, enggak lah. Itu namanya cara mengartikan. Di mana tuh yang tuang ini tuang ono? Ya. Tuh. Gempa bumi yang dahsyat, matahari hitam, mataharinya yang terhilang. Menyusut tuh. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Pergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ya. Terus apa lagi? Ayat 7. Coba kita lihat ayat 7. Wahyu 7. Ini materi kitab-kitab dibaca itu semua kembali kita kepada pencipta mula-mula. Lemes. Kenapa? Kapan? Susah.
Lihat deh. Ini ada ayat yang lucu di sini. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Lihat ya, baca pelan-pelan. Maka malaikat yang kelima meniup sangkakala, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibuka pintu lubang jurang maut, lalu naikkan asap dari lubang itu, bagaikan asap awan besar, lalu dari lubang asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya jangan merusak rumput-rumput di tumbuhan-tumbuhan di pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah. Firman Allah nggak ada di kepalanya. Kenapa? Karena manusianya nggak tahu berbuat baik. Berbuat baik saya nggak tahu. Dan mereka diperankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila menyengat manusia. Pada maksud orang-orang mencari maut, mereka tidak menemukan. Dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Nggak bisa mati. Ya, bla 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 bla. Kalau mereka keenam, tanduk mesbah, lepaskan. Bla, bla. Ya pokoknya anyway. Pokoknya ada lah. Saya udah lupa di mana. Pokoknya di Wahyu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 7 itu nanti ada air berubah menjadi darah. Udah, airnya udah nggak ada lagi. Nggak bisa, kita nggak bisa minum lagi. Tumbuh-tumbuhan, ikan pada mati semua. Itu nanti kembali lagi kepada penciptaan dunia. It was formed and void. Bumi berbaur ya. Dan kosong. Dikosongkan. Bumi dikosongkan. Sehingga tidak ada lagi dikatakan di dalam Wahyu 21, 21 dikatakan Yerusalem yang baru, bumi yang lalu dan apa? Sebab tidak ada lagi bumi yang dulu. Laut yang dulu sudah nggak ada. Kasih bumi yang baru. Habis beneran. Kita akan menunggu bumi yang baru, yaitu the kingdom of God. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Kayaknya ya menarik, saya tahu ini menarik karena ini yang paling sering orang mau tahu apa yang terjadi di akhir zaman. Ternyata gampang, tinggal baca, selidiki kemana larinya. Nah, saya saya menganjurkan ya. Ini ada satu namanya YouVersion, ya, YouVersion, Alkitab YouVersion, ya. Alkitab YouVersion ini benar-benar Alkitab yang benar-benar yang bikin ini saya rasa Tuhan pimpin. Ya. Tuhan pimpin artinya apa? Artinya kalau kita baca ini jadi gampang semuanya. Contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya, binatang yang keluar dari dalam laut. Kita nggak tahu artinya apa. Kalau kita baca ini, kita jadi ngerti. Di mana? Ini ada titik-titik di sini nih. Gitu. Titik-titik tuh. Lihat. Ini semua sambungannya, bacaannya. Daniel 7 ayat 3, Wahyu 17 ayat 3, Wahyu 7 ayat 12. 7 sampai 12. Ini bicara mengenai ini. Dari situ kita bisa lihat apa artinya. Bukan kucomotkulogi, bukan kucocokkulogi, tapi referensi. Kalau saya bilang, apa arti binatang? Apa artinya laut? Oh, saya bilang binatang ini adalah raja atau negara. Laut ini bumi. Kucocokkulogi. Nggak, bukan. Karena memang di Daniel 7 dikasih tahu artinya. Tapi banyak orang yang quote bilangnya pinter, bilang kita kucocokkulogi, jadi nggak pinter. Dia pakai opini mentafsirkan ini. Nah, itu yang kucocokkulogi yang mana? Nah, pertanyaan gitu. Saya pakai referensi Alkitab, kamu pakai opini. Yang mana kucocokkulogi? Kan itu pertanyaannya. Atau kucomot-comot, katanya kucomotkulogi. Ada lagi baru, kucomotkulogi. Artinya, saya anjurkan ini, apa namanya, aplikasi ininya. Alkitab tapi di komputer, di handphone kayaknya nggak ada. Cuma ada di Alkitab. Waktu diklik ini dia keluar. Apa? Lalu binatang yang kulihat serupa dengan macan tutul keluar. Pasti keluar Daniel 2, Daniel 7 tuh. Sama. Keluar, dikasih lihat. Apalagi? Ada lagi nggak misalnya? Diberikan mulut penuh kesombongan. Mana lagi? Daniel 7 lagi. Tuh. Nah, dikasih tahu artinya. Di Daniel 7. Ada lagi nggak? Yang dipanggil untuk berperang melawan orang kudus. Di mana? Daniel 7 lagi.
Apalagi barang siapa ditentukan ditawan akan ditawan, barang siapa ditentukan dibunuh dia harus dibunuh dengan pedang. Ada di mana ayat ini? Di Yeremia. Tuh, Bagus. kenapa? Bagus Bagus. Alkitabnya. Bagus ini, bagus sekali. Ya, ini. Yang ini nih. Jadi kita banyak belajar. Oh kemari, oh ini kemari. Makanya dari situ saya belajar. Ini kemari. Oh, jadi saya tahu ini lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Nyambung, semuanya nyambung. Ya, sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kira-kira saya minta Pak Freddy berdoa, Pak. Tolong, Pak. Baik, makasih. Bapak, kami bersyukur untuk malam yang indah ini, di mana kami boleh berbicara tentang akhir zaman. Melalui firman-Mu ya Tuhan, Kau membukakan segala sesuatu agar kami lebih mengerti dan memahami dan makin dalam di dalam Engkau, agar segala sesuatu menjadi baik dan menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Pak Hendrik yang sudah membawakan. Tuhan berkatilah hamba-Mu ini, jaga kesehatannya, juga dimanapun hamba-Mu pergi, biarlah menjadi terang bagi orang lain. Tuhan, kami bersyukur juga saudara-saudara kami yang sudah berkumpul di sini, kiranya berkat-Mu, agar semua menerima kesehatan dan juga jalan untuk makin mengerti akan firman-Mu dan tidak kebingungan di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong kami semua, kami yakin dan percaya Engkau adalah satu-satunya terang itu, dan biarlah Engkau izinkan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk kami tetap ikut di jalan-Mu Tuhan. Tolong kami semua. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini, karena kasih-Mu kami boleh berkumpul. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur untuk malam yang indah ini. Amin. 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 Terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih semuanya. Thank you, Hendrik. Amin. Selamat malam. Ini bahaya ganti nama.